Hello everyone, welcome back to FPL Halo. S3 Bola. Di mana hari ini kita akan bahas untuk Game Week 35 plus. Ya, buat teman-teman untuk for your information aja, kita tolong Van sabar dulu. Kita record ini ada beberapa match yang memang belum dimulai, yaitu Bournemouth Spurs, Everton Southampton, dan Aston Villa MU. Jadi kita akan masuk ke segmen 1, yaitu Team Review. Ya, di mana untuk the highest and the lowest di antara kita berempat akan kita kupas lagi timnya dan bagaimana planning dari mereka. Cuman, sorry guys, soalnya the highest sekarang ini tidak lain dan bukan adalah Zo. The lowest minggu lalu. The lowest minggu lalu. Dan the lowest sekarang yaitu adalah Evan dengan 9 poin aja. Aduh. Sorry Van. Cuman ya gue nggak tahu nih, Van. Gimana nih Van? Tim lu Van 9 poin nih. Ini sesuatu yang belum pernah gue lihat, Van. Belum pernah gue lihat. Ini ya gue juga baru ngalamin. Gue juga nggak pernah. Itu kok ada yang cadangan Fernandes masuk gitu. -2. Kok ada yang cadangan Fernandes masuk gitu. Ini jangan sampai berarti ada satu orang pun gak main gitu ya. Iya. Harapannya seperti itu. Van, Aduh, pusing. apa Van yang membuat lu kecewa banget lah buat performance? Kalau performance mah, ya gue nggak nyangka aja kalau Mane benar-benar kerotasi dan main cuma bentar ya, 20 menit. Dan yellow card lagi. Bentar tuh. Ya maksudnya kebobolan juga, Wolves juga kebobolan, Foden tidak menghasilkan, yang sangat-sangat apa ya, kesel kan lu tahu sendiri ya, gue mah orangnya eye test banget gitu kalau lu nonton, terus gue tuh Ya. punya kecurigaan sendiri sama si botak ya. Gue kan, ya lu tahu sendiri, gue kadang suka mention beli David Silva gitu, beli siapa gitu. Ya. Pas gue mau beli nggak jadi ya, kayaknya Foden masih oke. Terbawa tren ya, David Silva juga nggak akan dapet waktu banyak. Main lah. Hasilnya besar sekali, Mbak. Dan ini sejak dibeli lu ya, lu beli Foden pas 33 ya? Iya. Ya. Benar. Jadi, setelah lawan Liverpool kan soalnya kan, dan baru ngasilin 4 poin. Dan ini lu kalau gue lihat tuh transfernya Barkley in ya, berarti siapa yang ditransfer out ya? biasa. Ox ya? Oxlade. Lagi-lagi 1 week transfer doang. Kenapa Van? Kenapa lu transfernya Barkley bukan Willian or Pulisic yang memang itu jadi tren orang-orang sekarang? Kenapa ya? Maksudnya gue punya penilaian sendiri sama si Barkley sih. Karena yang lu tahu kan sebelumnya... tiap gue pakai kalau dari sebelum corona ya, tiap gue pakai ngasilin kan. Ya, dan di mana match sebelumnya memang dia dapatnya gede banget sih, 13 poin kan. Maksudnya pas gue beli itu karena apa? Karena memang lagi bagus kayaknya gue beli. Cara main dia bagus apa gue beli. Ternyata kemarin hancur cuma gara-gara seorang DMF Chelsea bernama siapa tuh? Gilmore. Neil Gilmore. sangat ampas sehingga Barkley di belakang terus. Gue juga kaget sih, itu tiba-tiba main dan jadi DMF ya. 90 menit tuh. Ya. Barkley diem. Aduh. Kesal sekali saat nonton, tidak ada guna. Anyway, Van. Ini nih gue berusaha menyemangati lu sedikit ya. Sejelek-jeleknya outcome dari tim lu ini, keputusan lu nggak seburuk itu sebenarnya, Van. Doherty kebobolan menit 93, itu sesuatu yang kalau Doherty ini kan memang untuk long term. Foden juga gue buat long term sampai terakhir aja kan. Foden itu bukan keputusan yang nggak bijak, Van. Kalau buat gue Foden pasti main nih karena pemain muda. Iya. Pasti digeblek sampai. Cuman sisanya yang itu berharap aja nih. Kapan lagi City menang 5-0, Foden tuh nggak ngapa-ngapain. Nggak ikutan sama sekali gitu.
Ya, which is Lu juga. mempertahankan THA, Iya, Liverpool iya. mau lawan Brighton, masa lu jual gitu kan? Ya, Sebenarnya ya. ikutan, Foden tuh ikutan. Dia ikutan passing ke David Silva, baru David Silva aja ngasih assist. Dia ikutan ngasih pelanggaran, David Silva-nya baru bisa ngegolin. Nah, seperti itu ikutan sebenarnya, cuman nggak kelihatan aja. Nggak Malah nggak terkonversi hoki jadi aja poin golnya. ya. Ya, Oke. ini yang mau gue bilang, outcome yang salah dari keputusan yang sebenarnya bijak gitu. Kalau nggak bijak, Foden nggak akan sekian banyak transfer in, betul kan? Masa profesor, Bos? Kan Gila. sebanyak itu gitu. Ya sudahlah, Cuma intinya saya outcome-nya- berharap Son karena melawan Bournemouth, awas aja lawan Bournemouth, Bos. Artinya- Bournemouth, please ini mah lagi jelek trennya, terus tiba-tiba nggak ngegolin, ini kapten sampai cuma dapat 2 poin. Oke. Intinya lu yang nggak kartu bodoh, merah Van. aja ya. Intinya lu nggak bodoh, Oke, tapi anyway. lu nggak beruntung. Alright, oke. Next, kita akan beralih ke the highest kita, Zo, dengan Ada 2 sambutan. transfer minus 4, Terjadinya sekali dalam musim gitu ya. dimana Jarang-jarang loh. sebenarnya kayaknya gara-gara lu nggak mainin Richie aja sih, Jo. Betul. Jadi Richie kalau nggak Tidak mengkaptenkan Richie ya. Oke. Kalau lu Richie mainin, kayaknya Basam itu nggak akan masuk sih. Betul sekali. Emang Basam tuh buat gantiin Richie. Dan Zo, apa yang lu bisa share? Apa yang jadi faktor utama lu bisa poinnya paling banyak? Oke, pertama gue lihat di sini untuk Sheffield ini sejak game week 32 ya pas dia lawan Tottenham. Gitu. Untuk di lini belakangnya dia udah mulai stabil lagi. Ya. Jadi kemarin juga untuk full team di lini belakangnya itu udah Henderson, Baldock, Egan, Basam, O'Connell itu udah pada udah main masuk lagi. ya. Iya. Tinggal Lundstram masih cadangan tapi mungkin next week bakal main lagi jadi I see. belakangnya tuh bakal stabil lagi. Dan Terus, di sini Hmm. kita lihat lu belum pakai kaptennya dan ada salah di Ya. sini. Apa Yes, yang membuat betul. lu keep salah atau lu ini punya salah dari game week berapa sih? Gue punya salah. Dari game week Gua lupa sebelumnya juga punya salah sih. Gue masih punya. Gue sejak restart gue selalu salah kalau nggak salah. Dan yang lu Gue jual Selalu salah. Selalu salah. Akhirnya sekarang benar tiba-tiba highest ya. Dan Oke. Vardy, Ton. Oh, Dan Vardy, ya. Ton. God. Gak cuma salah Vardy juga, Ton. lu transfernya nih Ya. transfer siapa ya? Eh, Oh, ini. itu gue ambil Greenwood sama Henderson Mahrez. lu jual, lu Ya, beli Henderson. Mahrez. Ya, Oh, Bijak sama banget, Green. bijak banget. Di mana Jimenez lu jual beli Greenwood. Ya. Bijak banget. Salut. Oh, untuk oke. salah sama Hamil. Vardy. Karena Salah sama hamil, Vardy betul. lu udah punya dari lama berarti kan, dan Vardy akhirnya ngasilin. Padahal Betul. banyak manajer yang udah jual Vardy nih karena kan dia udah lama banget 3 game week nggak ngasilin dan baru kemarin sama sekarang kan ngasilin. Apa yang membuat lu tetap percaya bahwa Vardy itu akan ngasilin dia? Jadi buat Vardy sama Salah ya kurang lebih sama. Gue percaya bahwa ketika banyak orang yang jual, gue kan ngikutin statistik itu ya effective ownership. Ya. Buat yang belum tahu effective ownership apa nanti bisa cek di video kita Oke, sekalian iklan. yang PDP. ya. Ke sebelah. Berguna kan? Sebelah, Berguna kan, video Sok? sebelah. Berguna kan? Berguna. Cuma jangan ngantuk ya kalian. Oke, jadi Salah sama Vardy ini effective ownership-nya untuk di rank top 100k ya. Itu udah termasuk kecil ya. Jadi ini tuh gue mengharapkan mereka nih udah bisa jadi diferensial buat gue nembus ke rank atas gitu. I see. Oke. Sebenarnya Zo, lu tahu nggak sih apa yang lu tadi sebut, yang lu berharap lu jadi diferensial dan lain-lain, itu sebenarnya udah ada istilah sebenarnya di FPL ini, namanya sword and shield. Di mana shield itu adalah pemain
yang lu pakai karena ownership-nya itu banyak, dan saat lu pakai, saat dia ngasilin, lu nggak berharap ya tim lu akan naik rankingnya, karena toh semua pemain akan pakai toh. Tapi saat dia gagal, lu berharap lu ya nggak akan turun-turun amat lah. Nah, ada satu pemain yang lu tadi sebut bilang diferensial itu adalah Sword. Sword itu adalah pemain yang lu pakai, terus saat dia menghasilkan, lu berharap itu jauh banget naik rankingnya. Tapi ya dengan resiko, karena sedikit yang pakai, toh berarti semua manajer juga pasti punya sword yang lain, bener nggak sih? Nah, saat itu gagal, si swordnya, ya lu akan harus rela bahwa rank lu ya bakal turun, karena sword orang lain berhasil jadinya. Gitu. Nah, jadi itu lu pakai, konsep itu lu pakai. Konsep itu kurang lebih iya itu yang gue pakai untuk Salah sama Fardi. Ya nggak sih, Ben? Harusnya tetap seperti itu kan sekarang. Gini, kalau mau ngomongin ini, mending satu section sendiri. Kan ini segmen 1 toh? Iya. Mending kita sediain satu segmen buat ngobrolin ini doang. Oke. Karena sekarang next segmen. Jadi untuk kalian, lu pada main Twitter gak? Gua sih nggak. Kagak ya. Orang Asia ini mainnya Instagram Facebook. Gua main. Gua dari 2009. Oke. Jadi buat yang main FPL, kalau lu mau cari informasi terbesar tentang FPL, itu lu main Twitter. Di Instagram tuh ada tapi gak banyak lah. Konten Instagram yang FPL-nya paling lengkap tuh paling Let's Talk Soccer sama FLS 3 bola, udah itu doang. Iklan lagi. Lumayan itu. Tapi di Instagram tuh gak begitu banyak lah akun yang ngasih statistik atau ngasih data sehingga kita bisa belajar. Kebanyakan Instagram tuh cuma ini tim gua. Lu nerima, either lu ambil ya atau enggak gitu. Tapi akun yang ngasih pemain ini begini loh, pemain itu begitu loh, ngasih pertanyaan itu nggak banyak. Nah, kalau lu mau input yang banyak itu sebenarnya main Twitter, TikTok. Terminologi Sword and Shield and Sword itu itu tuh bukan baru-baru ini ada, bukan nggak banyak yang tahu, bukan nggak sedikit yang tahu itu tuh. Terminologi Shield and Sword itu pertama kali disebut oleh Twitter account namanya FPL Reuser. Oke? Jadi di sini disclaimer ya, term itu bukan tiba-tiba lu yang ngomong tadi pertama, Tom. Iya, bukan. Disclaimer. Term itu udah di Twitter sejak tahun 2016, sejak Leicester dulu juara, karena dia pakai Vardy sebagai sword-nya dia. Dia pakai Mahrez sebagai sword-nya dia. Di situ dia pertama kali memulai term Shield and Sword. Nah, 2 minggu ini, gue main Twitter ya, dan gue main Twitter, gue gak pernah nge-tweet apapun, gue cuma manfaatkan Twitter gue untuk dapat informasi FPL sebanyak-banyaknya, gitu ya. Termasuk dari si FPL user ini. Dan kalau lu tahu Fantasy Football Scout ini juga banyak menerima pertanyaan, salah satunya dari si FPL user ini. Nah, seminggu 2 minggu ini, si FPL user ini memberikan terminologi baru, di mana dia merasa terminologi Sword and Shield dia itu udah gak cocok lagi buat di FPL akhir musim, khusus untuk musim ini doang ya. Jadi biasa terminologi Shield and Sword ini dipakai di tengah musim, awal ke tengah sampai tengah ke akhir gitu, untuk menstabilkan tim lu biar gue mau naik rank nih, sampai lu di rank yang nyaman, lu memproteksi rank tim lu. Tapi di akhir musim ini ada istilah baru sebenarnya, di mana si FPL user ini meminta secara khusus ke Fantasy Football Scout di Twitter untuk membahas terminologi baru dari dia, yang namanya adalah Broken Shield and Sharp Sword. Tahu ya, Broken Shield and Sharp Sword. Jadi bukan shield lagi, bukan sword lagi, tapi shieldnya broken, negatif, dan tapi swordnya jadi sharp. Oke. Positif. Interesting. Nah, kenapa begitu? Menarik juga yang tadi Zo bilang nih soal effective ownership. Jadi kan banyak pemain template yang semua orang punya. Kalau tadi Zo bilang shield itu, TAA tuh shield. TAA tuh ya semua orang kayaknya dari top 10.000, 9.500 tuh punya TAA gitu ya. Jimenez itu shield, TAA itu shield gitu. Nah, kenapa disebut broken shield? Karena sejak project restart ini ternyata
pemain-pemain yang sebelumnya jadi shield itu poinnya jelek. Gue nggak bilang poinnya jelek lah. Poinnya nggak sebagus yang diekspektasi sama kita. Contoh, TAA 3 match terakhir sejak lawan City itu poin dia 062. 3 game week poinnya 062. 072 ya, ada bonus 1. Berarti selama 3 game week dia dapat total 9 poin kan? Ya, di rata-rata 3 sih. 3 poin per game tuh nggak pantas lah, baik harga 7,8 itu segitu ya. Itu shield 1, shield 2 contoh Jimenez. Coba lihat Jimenez dong. Jimenez itu poin terakhirnya juga jelek banget. 2-2-2 yang terakhir. Ya. Itulah. Nah, orang merasa terus salah. Oke lah, salah ini kemarin lawan Brighton 18 poin. Tapi sebelum lawan Brighton, shield dia juga mulai luntur. Sejak restart mulai dia 0. Terus 11-26. Ya. Kalau 0-11-26 4 match ini lu rata-rata poin salah tuh sekitar 5 poin per game. Kalau lu bandingin sama Bruno tuh lebih dari 10 per game. Berarti lebih dari 2 kali punya salah. KDB itu 8 poin per game. Bruno tuh. Ya. 9-3, 15-15 kan ya. Jadi apa ya, si shield ini tuh udah gak perform sesuai dengan ekspektasi kita gitu. Makanya disebutnya broken, itu satu. Okay. Kedua, itu alasan pertama disebut broken. Alasan kedua disebut broken adalah banyak pemain yang udah gak peduli sama rank mereka di akhir musim, Ton. Contoh, kalau ranking gua sekarang 300.000 ya, gua udah gak peduli. Karena sebagus-bagusnya ranking gua sekarang, tetap aja ranking gua bakal jelek di akhir musim, bener gak? Ya. Daripada gue terus protect rank gue yang 1000 ini udah gak ada guna, shield gue jual aja, gue cari sword sebanyak-banyaknya. Ada juga nih, perennial late riser 12. Kalau lu main Twitter, lu cari ya late riser 12. Dia adalah pemain FPL yang jago banget, dan dia mengandalkan eye test sebagai uji nomor 1. Tapi dia gak pernah mengambil keputusan hanya berdasarkan eye test. Jadi dia uji nomor 1-nya eye test, terus dia cari backup data untuk mendukung eye test dia, gitu. Karena dia bukan sekolah sepak bola gitu ya. Si Pranil ini sekarang ranking 475 di dunia, atau berarti kan jago banget nih. Oke. Dia nge-post kemarin di Twitternya. Buat apa gue punya shield gue sekarang nih? Gue punya shield biar ranking gue 400 terus. Tapi kalaupun naik, gue gak akan bisa naik ke 50 besar, 100 besar. Gue paling 400, 300, 200, 100, 300, 200 gitu. Mendingan gue ganti semua shield gue jadi sword. Gak apa-apa ranking gue turun ke 3000 gitu. Tetap aja kalau ditanya, lu FPL musim kemarin ranking berapa? 3000 di dunia, itu kan tetap keren ya. Ya. Dia udah gak peduli, seturun-turunnya berapa, 3000, 4000, tapi naik bisa sampai 50 gitu. Jadi broken shield ini satu, mereka udah gak performanya udah gak bagus. Dua, mereka udah dijual-jualin sama orang-orang yang punya shield ini. Karena orang-orang ini udah, oke, ini udah akhir musim, bentar lagi musim beres, saatnya shield gue ini gue lepas, gue main nekat. Nah, yang bahaya buat orang-orang yang masih megang shield itu adalah orang-orang yang jual shield tadi belinya sword. Contoh kalau gue punya salah nih, gue jual salahnya. Gue berasumsi kalau satu orang punya salah, dia punya KDB ya. Jadi kalau dia jual salah, kemungkinan dia lari kemana sih? Willian, Pulisic, Martial, Sterling. Ini tuh pemain-pemain, Mahrez gitu. Ini tuh pemain-pemain yang kalau gue gak punya dan dia mau tanding, gue nontonnya stres, Ton. Lu kebayang nggak? Bikin deg-degan ya. Dia jual, salah jadi Pulisic nih. Lu nonton Chelsea main. Lu lihat tuh Pulisic di kotak penalti lawan terus. Bentar-bentar dilanggar penalti. Yang ngambil Willian. Kan lu stres nontonnya. Ya. Dan orang punya Jimenez nih. Itu kan shield utama tuh Jimenez. Di striker. Orang jual Jimeneznya karena gak menghasilkan. Dia cari pemain. Pemain yang dia beli, gua anggaplah dia gak nabung banyak di bank. Dia jual Jimenez, beli Greenwood. Lu gak punya Greenwood nih, lu nonton MU tanding, lihat Greenwood mainnya kayak begitu kan. Stres tuh kan. Iya sih. Atau anggap dia punya duit, dia jual Jimenez, beli Gakjes. Lu ketiduran nih, gak bisa nonton bola, bangun cek live score. Leeds City menang 5-0. Lu kan stres ya, feeling lu Gakjes golnya banyak, bener gak? Dia gol 1 tuh udah bersyukur gitu. Nah, lagi-lagi ya, jadi satu, shield itu udah broken karena performa pemain udah turun. Dua, orang-orang udah mulai pada main nekat sehingga mereka jual shieldnya. Semakin mereka jual shieldnya, itu memberikan efek shield lu makin broken, makin gak berguna ke akhir.
orang-orang itu jual shieldnya beli Sword, beli Pulisic, beli Willian, beli Mahrez dan kawan-kawan. Sehingga orang-orang itu menyerang ranking lu. Orang-orang itu menyerang ranking lu dengan Sword yang lebih tajam, yang lebih sharp, menuju lu yang shieldnya sudah semakin broken. Gitu kan? Nah, yang gue tertarik di sini Ton, entah kenapa musim ini ranking lu lebih tinggi dari ranking gue. Pertama kali ya, aku ya malu ya. Gue mau tahu nih, strategi lu gimana? Lu udah belajar sedikit nih ya tentang bukan shield and sword, tapi broken shield and sharp sword. Oke, sebenarnya gue bakal nyusul lu, Ton. Gue bakal nyusul lu karena gue bakal cari sharp sword. Dan gue tahu shield tuh broken. Nah, gue pengen belajar. Nah, sebenarnya lu bakal gimana? Gue mau nyolong-nyolong. Ya, kalau gue sih anggapnya gini sih. Kalau kalian lihat ini tim Evan ya. Ini tim Evan dan ini tim gue. Kalau kalian lihat, gue nggak ada sama sekali attacking Liverpool. Dimana ya itu yang tadi gue pikir adalah Liverpool udah broken shield, jadi ngapain gue pakai? Tapi ternyata yang gue rasakan adalah shield gue itu malah berpindah sekarang. Kenapa? Karena orang-orang pada jual itu salah dan semua malah bikin beli pemain-pemain yang mereka anggap shield, yaitu De Bruyne atau Fernandes. Jadi banyak kan. Tapi kalau kalian lihat dari effective ownership, itu sebenarnya broken shield itu nggak bisa dilihat cuma dari De Bruyne, Fernandes. Tapi harus dilihat juga effective ownership per levelnya. Contoh kayak kita mau top 100k gitu. Top 100k ya lu lihat dari effective ownership-nya. Nah, gue baru cek. Si Salah itu memang sebenarnya effective ownership-nya itu malah jadi sword sekarang. Kenapa? Soalnya dari yang 52% di top 10k ternyata cuma 30% sebenarnya. Padahal overall effective ownership-nya itu 52%. Saat lu bagi lagi per levelnya itu malah beda jadinya. Nah, saran gue sih buat teman-teman semua, kalau kalian memang mau ngejar overall ranking, kalian harus lihat effective ownership di level kalian. Jadi jangan kalian ranking 1 juta lihatnya di top 10k, itu nggak valid lah. Level tuh rank maksudnya Ton? Level tuh ranking lu tuh di ranking lu berapa? Kayak contoh gue kan sekarang ini 160.000 nih. Ya gue harus lihatnya yang di 100 sampai 300. Ya kalau lu bisa perkecil 100 sampai 200 lah. Itu satu. Yang kedua, sekarang itu shield udah nggak jadi. Kalau kita kan kemarin shield itu De Bruyne atau Salah, tapi kalau gue rasa sekarang itu shield bukan cuma satu pemain. Karena contoh kayak lu Fernandes, semua orang sekarang punya Fernandes dan semua orang akan punya pasangannya Fernandes, entah itu Martial, entah itu Rashford atau bahkan tiga-tiganya sama Greenwood, benar nggak sih? Jadi lu punya shieldnya pasti couple or maksimum 3 lah. Itu kalau kita bisa bilang shield itu sekarang jadi tim MU. Kenapa? MU fixture-nya mudah. Masih lawan Southampton, Crystal Palace, West Ham, dan Leicester yang paling susah terakhir. Nah, Oke. Ton, nanya. Berarti itulah penyebab gua udah punya shield di Fernandes. Fernandesnya hasil. Tapi poin ranking gua tetap turun. Iya. Karena berarti shield gua bukan orang itu, bukan si Fernandes itu ya. Shield gua itu tim MU. Gua harus punya Fernandes dan teman-temannya di MU gitu ya. Jadi buat teman-teman, kemarin Evan lagi marah-marah soalnya dia Kapten Fernandes berapa 30 poin ya? Tapi turun ranknya. Rashford. Tapi turun ranknya. Marah-marah, Kapten 30 poin. Gimana caranya? Gimana kabarnya? Ranking Gak marah-marah. Karena Dapat orang 9 poin. Bener. Ranking gue turun karena walaupun gue punya Fernandes Kapten, orang lain punya Greenwood dan Martialnya gitu. Gue nggak punya. Ya. Jadi shield gue kurang. Ya, sekarang kita kalau ngomongin shield, jangan assume bahwa itu satu pemain lagi. Kita harus ngomongnya itu kita satu tim. Lu mau shieldnya tim apa? Oke. Nah, kita ngomong ada diferensial. Nah, sekarang kita juga mau share juga sih ke teman-teman, ada sharp sword yang memang harus kita istilahnya kita bikin watchlist nih. Dimana akan kita bahas adalah Triple City. Nah, kalau gua lihat, jadi Tom, kalau Triple MU itu shield yang nggak broken gitu. Kita punya broken shield, kita bikin triple MU jadi shield kita. Kita punya sword, itu Triple City sharp sword-nya gitu ya. Kalau gua planningnya seperti itu. Kalau lu lihat kenapa alasannya City, lu bisa lihat dari fixture.
terlepas dari semua rotasi yang ada, teman-teman semua pasti udah menyadari dan merasakan bahwa game week ini City bisa menang 5-0. Tapi gue punya De Bruyne gak ngefek sama sekali. Dan pasangan sword yang gue pakai ternyata nggak sharp. Tapi worth it. Ingat, tapi worth it buat gue. Syarap. tapi worth it, kenapa? Karena gini, kalau teman-teman lihat, yang ngasilin kemarin itu adalah orang-orang yang datang dari bench. Sterling, ya kan? Mahrez oke dari awal, Jesus dari awal, tapi tetap poinnya kalah dari Sterling yang dari bench. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa rotasi Pep akan tetap menghasilkan. Dan memang yang harus kita... Berarti minggu depan bisa aja Foden yang mulai, Ton, ya? Betul, gue sih berharap itu. Cuman lu jangan ikut-ikutan. Jadi nggak apa-apa, sekarang 3, kalau minggu depan 15, worth it. Jadi okay. Betul kan ya? It's worth it. Karena yang lu mindset-nya adalah siap sword lu adalah tim, bukan si orangnya. Jadi jangan sampai bergegabah, lu jual Foden karena menghasilkan, lu jual... sepertinya ada yang gegabah kemarin ya, jual Salah beli KDB ya. Nah, itu kurang bijak lah kayaknya ya. Tapi terbuai data itu. No. Keputusannya bijak. KDB itu pemain yang ownership-nya paling tinggi, paling banyak dikaptenin, Salah performanya kurang bagus. City mau lawan Brighton, bukan Brighton, 5-0 lawan apa sih? Newcastle. Keputusannya bijak, Ton. Keputusannya bijak. Tapi hasilnya tidak menyenangkan. Bedakan ya. Oke, siap. Kayak Evan tadi, Evan keputusannya bijak. Punya TAA, punya Doherty, Evan keputusannya bijak. Cuma kurang beruntung. Oke. Ya, anyway, gue juga sama. Guys, ini kan kita lagi bahas Triple City nih. Buat kalian, kalau kalian boleh ambil 3 pemain City buat next, ya kita istilahnya anggaplah lu punya wildcard dan lu mau ambil 3 City. Siapa yang akan lu pilih? Zo? Gua bakal pilih De Bruyne. Yes. Gabjes. Oke. Satu lagi antara Mahrez atau Bernardo. Tikuan. Bernardo Silva. Yes. Oke. Evan, gue mau tuh Evan. Evan. Out of the box soalnya. Kalau Pepnya seotak ya. Kalau lihat cara main, ya pasti gue belinya itu Bernardo Silva, David Silva, sama KDB udah cukup. Udah kecil saya. Oke. Gak butuh Gabjes, gak butuh penyerang lu tuh. Lu dulu, gue dulu. Gue boleh 5 menit gak, Ton? 5 menit aja, Ton. Ya kalau gitu gue dulu. Kalau gue 3 nih ya. Kalau gue 3 ya. Gue De Bruyne, Sterling, Mahrez. Oke, thank you, Ton. Udah dikasih 5 menit ya. Nah, kenapa 5 menit? Karena gini, kalau gue ngomong kan agak cerewet ya. Gue ngomong itu agak gak nyuapin kalian, tapi memberikan pertimbangan biar kalian bisa mempertimbangkan sendiri gitu ya. Oke. Gue gak mau ngajarin kalian 1+1 sama 2 udah beres dan stop di sana. Lo harus mikir 1+1 sama 2 ya, tapi kalau 1 ikan tambah 1 ayam, apakah jadi 2 ikan, apakah jadi 2 ayam? Itu 2 binatang, banyak. Segala sesuatu tuh bisa dipikirkan dengan cara lebih kritis gitu ya. Siap. Anyway, jadi 3 City. Kalau gue punya wildcard sekarang, 3 City gue tanpa De Bruyne. Oke. Karena gue udah gak peduli sama ranking gue nih. Target gue pokoknya masuk 100.000 dulu tahun ini. Dengan gue punya De Bruyne, gue cuma menambah shield gue. Dan gue rasa strategi gue sekarang harus sharp sword semua biar gue bisa naik peringkat. 3 City gue bakal Mahrez, Sterling, Gabjes, Gabriel Jesus. Kenapa? Nah, kenapa gue butuh 5 menit? Karena gue mau memberikan alasan. Sterling sama Mahrez itu udah disebut sama Pep di press conference waktu Project Restart. Kalau mereka adalah 2 pemain City yang Pep paling percaya, paling fit, dan bisa main terus-terusan dengan rotasi paling minimum. Oke. Gitu. Jadi kalau lu lihat sejarah Pep di City, pemain yang dapat menit paling banyak itu Sterling sama Mahrez kalau mereka lagi fit. Gitu. Itu coba aja lu lihatnya dari Project Restart ya. Sterling sama Mahrez tuh gak pernah bench total 0, gak main sama sekali, gak pernah. Dan menit mereka tuh kalau dijumlahin menit yang paling banyak di City. Itu pertimbangan gue Mahrez dan Sterling.
Oke. Gabjes, kenapa? Nah, gue memberikan kalian nama Gabriel Jesus, tapi dengan penjelasan di belakangnya. Kenapa Gabriel Jesus ini prospek? Jadi gini, di Fantasy Football Scout, ini disclaimer ya, buat kalian yang nggak tahu, googling lah Fantasy Football Scout kalau kalian penasaran. Itu ada yang namanya Goals Imminent Table. Oke. Goals Imminent Table ini adalah tabel yang memfilter statistik semua pemain di EPL. Syarat filternya gini, 4 game week terakhir, pemain ini harus nembak lebih dari 10 kali. Jadi semua pemain yang tembakannya kurang dari 10 kali dibuang. Oke. Kemudian, semua pemain yang di tabel tadi ini yang nembak lebih dari 10 kali, diambil cuma yang golnya 0 atau 1. Jadi kalau dia bikin 2 gol dibuang, dia bikin 3 gol dibuang. Nah, kesimpulan kita apa? Isi tabel ini adalah satu orang yang bodoh aja gak bisa finishing gitu ya, Benteke gitu kan ya. Benteke itu kan nge-shoot banyak gak masuk-masuk gitu ya. Atau 2, orang yang formnya udah ada nih, dia udah bisa menempatkan diri di posisi yang sebenarnya sehingga dia bisa dapat shoot, tapi keberuntungannya belum ada, jadi belum gol, ngerti kan ya? Ya. Nah, Goals Imminent Table ini biasa digunakan orang buat memperkirakan siapa nih pencetak gol berikutnya lagi nih yang kira-kira bakal gacor lagi nih. Contoh paling gampang Goals Imminent Table itu game week 31. Sayangnya waktu game week 31 kita podcast masih video masih ngebahas yang lain ya. Gue gak sempat ngebahas tentang Goals Imminent Table. Waktu game 31 beres mau ke game week 32, 4 orang teratas di Goals Imminent Table, artinya orang yang paling banyak shoot tapi belum gol, itu Mikhail Antonio, Richarlison, Aubameyang, dan Dwight Gale Newcastle. Menuju game week 31, itulah 4 orang teratas di Goals Imminent Table. Yang luar biasanya, pas di game week 32, 4 pemain ini nyekor semua. Yes, Antonio 12 poin. Richarlison berapa? 8. Richarlison Everton, Newcastle Dwight Gale. Game week 32. 8 poin. Richarlison Everton. Satu lagi tadi siapa? Aubameyang. Antonio. Benar. Ya. Game week 32. Gol 6 poin. Gol ya. Aubameyang ya. Satu lagi Aubameyang. Ya. Lu kebayang nggak? Jadi milih pemain tuh bukan asal keluar nama. Dia nggak pernah bikin gol nih, nggak ketebak. Wah, orang ini kok bisa pakai Antonio ya, hebat banget. Orang itu pakai Antonio tuh punya reasoning di belakangnya. Nggak cuma Antonio gak bikin gol, tapi gue bikin sekarang feeling dia bakal bikin gol, terus dia ambil Antonio. Nggak begitu ya. Kalau sekarang dibikin Goal Imminent Table, 4 game itu pas dari restart mulai, Ton. Jadi dari season restart mulai sampai sekarang, siapa pemain yang udah nembak lebih dari 10 kali, tapi golnya maksimum 1. Itu cuma 1 pemain sisanya, Ton. Gabriel Jesus. Sisa 1. Gabriel Jesus. Kebayang nggak? Lu ngerti terminologi big chance nggak? Gimana tuh, Pak? Big chance itu shoot. Terminologi big chance itu adalah shoot yang one on one atau lu shoot dari dalam kotak penalti yang 6 meter yang kecil. Bukan 6 meter. Yang 6 yard box yang kecil. Big chance itu 2 ya. 1 shoot dari 6 yard box, satu lagi lu one on one. Sejak restart mulai sampai sekarang, Gabjes tuh udah dapat big chance 4 kali, Ton. Dapat 4 kali, 9 kali shooting dari dalam kotak penalti. Itu termasuk yang 4 big chance? Iya, termasuk. Dia 10 kali nembak ke gawang. Berarti 1 off target lah? 1 off target. Tapi golnya baru 1, ngerti gak? Ada 2 kemungkinan. Gabjes ini bodoh, gak bisa finishing. Atau lagi suwe, belum dapat confidence-nya. Lu tau kan kalau striker tuh ada efek confidence-nya. Saat dia ngegolin bisa ngegolin terus-terusan. Sama composure tenang gitu kan depan gawang. Iya. Nah, gua rasa Gabjes gak bodoh. Ya, gua bukan scout sepak bola, gak sekolah sepak bola. Tapi kalau Jesus bodoh gak akan dibeli sama Pep lah gitu kan. Iya. Jadi harusnya reasoning-nya satu lagi nih. Jadi buat kalian yang menantikan golnya Gabriel Jesus nih, tenang aja, ada reasoning. Statistik ini sebelum pertandingan kemarin, dan ternyata pertandingan kemarin Gabriel Jesus gol.
Nah, gua rasa di situ confidence akan mulai lagi dengan segitu banyak chance yang dia bisa dapat di 4 game week sebelumnya. Kalau gue proyeksikan ke 4 game week di depan dengan fixer dia kayak begini, harusnya itu bisa jadi ultimate sword gue banget. Tapi gue milih dia bukan tutup mata, gak just lah City. Tapi gue punya reasoning ini nih. Ya. Tuh, semoga 5 menit ya. Jadi konklusinya kalau gue punya 3 City, siapapun Sterling, Mahrez, Jesus. Karena gue cuma butuh sharp sword, gue gak butuh broken shield lagi sekarang. Gitu. Alright. Ini adalah conclusion dari kita buat Game Week 35. So, buat teman-teman yang mau menantikan untuk siapakah yang akan jadi sharp sword kalian ataupun yang akan kalian pakai karena Fixkan kalian punya shield-nya. broken shield, karena kalian pakai broken shield. Kita sudah bahas dan kita juga udah memberikan suggest, tapi tetap balik lagi teman-teman, tolong berikan keputusan bijak pada tim kalian supaya hasil yang salah tidak mengecewakan kalian, betul Evan? Betul. Yang penting keputusannya bijak dulu, hasilnya akan datang. Oke, and that's it. Please subscribe and like us supaya kita bisa share semuanya. and comment Nyalain juga lonceng guys. ya. Tolong please lonceng subscribe-nya supaya kalian tahu kita kapan upload videonya. And see you guys at the next episode for Game Week 36+. Bye-bye.